Bella. Saya Muhammad Prayana. Dan satu lagi anggota kita yaitu Ika Mardiana. Ini dia video dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamardiana dari kelompok 6 dan Kak Isti. Saya akan menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama itu ada, menurut kamu seberapa penting gaya hidup sehat? Menurut aku, gaya hidup sehat itu sangat penting karena berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang. Yang kedua itu ada, apa kebiasaan buruk yang seharusnya dihindari untuk hidup sehat? Untuk kebiasaan buruk yang harus dihindari itu ada, yaitu kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak sehat, stres, dan penggunaan media sosial yang berlebihan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mencari tentang pola hidup sehat. Saya ingin bertanya, apakah Bapak memiliki pandangan makanan yang sehat? Kadang keserimpet ke rumah kebanting sendiri, ya kan? Nyangkut bisa kan? Cara efektif untuk menjaga kesehatan dan dalam kehidupan sehari-hari Bapak. Ya, badan memang belum dipakai yang kurang sehat ya, teman gaya kadang-kadang apa Terima kasih Pak. Sekian dari wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Talita Bella ingin mewawancarai dengan Bapak Putri. Jadi pertanyaan itu adalah, Bapak, bagaimana cara mengelola stres agar kita sehat? Stres agar kita tetap sehat. Ya, Jadi kita rajin berolahraga dan juga menjaga pola makan yang sehat. Ya, melihat lingkungan juga harus bersih gitu. Dan pola makan juga yang bersih sehat. apa motivasi utama untuk tetap aktif? Untuk aktif secara fisik, kita harus benar-benar rajin berolahraga biar stamina tubuh kita selalu sehat, dan juga yaitu selalu makanan juga terjaga, makanan yang sehat. Terima kasih Pak. Ya. Halo Kak, aku boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Aku pengen ngawancarain Kakak, boleh kan? Boleh banget sih. Sebenarnya nama Kakak siapa? Boleh kenal? Aku Kayla. Kenalin aku Aulia. Aku pengen nanya tentang kesehatan hidup sehat dan Indonesia sehat nih. Sebentar. Aku langsung nanya ke pertanyaan aja nih Kak. Aku mau dua pertanyaan. Yang pertama itu, gimana sih Kakak tuh memastikan makanan yang Kakak konsumsi bergizi dan seimbang? Oke, jadi aku memastikan bahwa makanan yang aku konsumsi itu bergizi dan seimbang sudah pasti harus 4 sehat 5 sempurna ya, itu maksimal banget. Tetapi untuk minimalnya harus ada kandungan serat, protein, dan karbohidrat. Jadi dalam satu piring itu nggak hanya terlalu banyak karbohidrat aja, tetapi harus seimbang dengan harus seimbang dengan protein, serat, dan lain-lainnya seperti itu sih. Terus juga selain itu kita harus perbanyak minum air putih ya. Jangan yang namanya kita sering banget minum minuman berwarna gitu. Kak, aku nanya selanjutnya ya. Nih, menurut Kakak gini, apa sih penyakit yang dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat? Oke, menurut aku penyakitnya itu diantaranya ya. Yang pertama itu diabetes. Nah, diabetes ini kan disebabkan oleh kelebihan kadar gula ya. Nah, jadi itu seperti yang tadi aku jelasin di pola hidup sehat aku. Nah, itu kurangin minuman yang berwarna, jadi lebih perbanyak minum air putih aja. Dengan itu kita bisa mencegah penyakit diabetes.
Jadi menurut aku kalau misalkan obesitas itu disebabkan oleh karena terlalu atau berlebihan dalam mengonsumsi suatu makanan, terutama dari karbohidrat ya. Makanya tadi aku bilang kalau misalkan kita jika mengonsumsi suatu makanan itu harus yang namanya seimbang dengan protein, serat ataupun yang lain supaya tidak terjadinya obesitas atau agar mencegah terjadi penyakit obesitas. Udah Kak, udah. Terima kasih ya Kak, sorry waktu yang mengganggu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Prayata dari kelompok 6 ingin mewawancarai tetangga saya yang bernama Eti. Pertanyaan yang pertama, setelah Anda melakukan aktivitas fisik, apakah jam tidur Anda teratur? Ya, karena tubuh jadi mudah lelah. Capek. Yang kedua, apakah Anda perokok aktif atau pasif? Rokok aktif. Berikan perubahan sebelum merokok dan setelah merokok. Sebelum merokok saya rajin berolahraga, dan setelah merokok badan lebih cepat lelah dan malas untuk berolahraga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video hasil wawancara dari masing-masing lingkungan yang kita wawancarai. Selanjutnya kita akan menyimpulkan hasil dari wawancara masing-masing orang di lingkungan kita sendiri-sendiri. Ini dia hasilnya. Dari hasil wawancara yang saya wawancari di lingkungan, saya bisa menilai si narasumber ini sudah melakukan pola hidup sehat karena dia sudah dari hasil saya lihat dia itu berjualan soto mie, jadi itu sudah hitungannya olahraga tiap hari. Terus juga dari cara dia berjualan itu juga rapi, bersih, jadi orang itu sudah melakukan pola hidup sehat. Nah, setelah saya mewawancarai dari hasil yang didapat dari lingkungan tersebut dan bagaimana narasumber tersebut menjalankan pola hidup sehat, dia sangat peduli serta suka menjalankannya dengan baik karena dengan dia juga selalu menjalankan hidup sehat dengan tidak minum yang manis-manis, lalu menjaga pola makan serta tidak berlebihan dalam makan. Nah, saya yang juga lingkungan di sekitar itu bersih, jadi dia dari situ narasumber dan lingkungan sekitarnya sangat peduli terhadap Jadi kesimpulan hasil wawancara yang saya wawancarai di lingkungan saya itu bahwa narasumber ini sudah menerapkan pola hidup sehat karena dilihat dari cara dia menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Terus juga di lingkungan yang saya wawancara ini lingkungannya lumayan bersih, tidak ada sampah berserakan. Jadi menurut saya dengan hasil penelitian ini, hasil wawancara juga narasumber sudah menerapkan pola hidup yang sehat. Dari video yang saya wawancarai, narasumber tersebut belum menerapkan pola hidup sehat karena ia masih merokok. Karena merokok itu tidak baik untuk diri sendiri dan terhadap lingkungan sekitar. Dari hasil wawancara kita simpulkan bahwa orang-orang yang peduli terhadap lingkungan itu ada 90% dari yang kita lihat dan yang kita dengar serta yang mereka jelaskan. Itu kita simpulkan mereka peduli atau bahkan sangat peduli dari untuk diri mereka sendiri serta lingkungan sekitarnya. Dan juga sekitar 10% hasil wawancara yang kita teliti ini, sekitar 10% tidak peduli terhadap diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Itu dia wawancara dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Sebelum kami menutup video wawancara kali ini, ada pantun dari teman kita yaitu Rafif. Lilin ke Jati Asih. Terima kasih.